ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya selanjutnya pesan dan kesan dari orang tua dari saudara Ahmad Firdaus. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam wa barik. Alhamdulillah pada hari ini kami kakeknya diberikan kesempatan untuk apa ini? Menyaksikan cucuku. Mudah-mudahan apa yang telah dia di sekolah ini atau di pesantren ini dari dari A sampai sekarang, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi nusa dan bangsa, terutama pada orang tuanya. Itu aja, mudah-mudahan yang Firdaus ini menjadikan jamaah yang soleh. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari orang tua Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para ustaz yang kami muliakan serta wali santri yang sempat hadir pada siang hari ini, serta ananda sekalian santri dari Pondok Tahfiz Quran Mataku yang sama-sama mengharap ridha Allah.
bersyukur dan intinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersama kami ini orang tua dari Karul Tamam. Masya Allah, ini kami pertama Ustaz dititipkan Tamam ini di bulan Juli, dan malam Sabtu kemarin ini dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, Ananda ini menelpon kami ke rumah bahwa Ananda ini selesai setoran 30 juznya. Jadi ini luar biasa sekali perjuangan yang kami pikir tidak mudah menghafal Quran ini 30 juz. Masya Allah, ini bisa diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat. Walaupun kata beliau ini belum kubro ya, tapi bagi kami orang tuanya ini mungkin sama perasaannya kayak sudah selesai menyetorkan seluruh dari Al-Quran ini dengan waktu yang begitu cepat. Ini sangat kami rasakan, Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Maka nikmat mana lagi yang kami... This is the Chief Executive. Tell a student at Matago Islamic Boarding School that soon we will have a big event. His name is Matago Incredible Talent. Are you ready? Dustakan kata Allah. Ini berulang kali Allah sampaikan dalam surat Ar-Rahman ini. Maka kami orang tua ini bersyukur pada Allah tentunya, dan juga berterima kasih kepada para asatidz di sini yang telah membimbing anak kami ini. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat ini beliau sudah selesai setorannya. Nah, saya yakin teman-teman dari Tamam ini juga masih dalam proses perjuangannya. Kami mendoakan semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan juga untuk kami. Intinya pelajaran ini belum selesai untuk Tamam, jadi ini masih harus terus diperjuangkan sampai nanti di khatam kubro istilahnya ya. Kami terus berdoa, terus kita mohon pada Allah tentunya, karena yang punya ilmu itu adalah Allah. Allah yang memberikan ilmu kepada anak kita ini. Semoga Allah mudahkan semuanya kepada yang ada di sini dan seluruh anak-anak yang cinta dengan Al-Quran. Mungkin itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini Tamam istiqomah dengan Al-Qurannya, mencintai Al-Quran ini sampai akhir hayatnya insyaallah. Dan itu dari kami. Terima kasih sekali lagi, dan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para wali santri atas sambutannya. Berikutnya sambutan dari Ustaz Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzur al-Qur'an fastadhiruhu fa ahalla halalahu wa harama haramahu. Adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi aswabin ahli baitihi kulluhum wajibat lahum nar. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati wali santri yang bisa hadir pada siang ini, tentu saya mulai akan merasa yang bisa hadir.
Dan saya sayangi seluruh santri-santri yang sama-sama mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini yang mulia ini, di acara yang mulia ini. Mari kita lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada henti-hentinya. Kita setiap detik, setiap hari, kapanpun kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maupun kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bahkan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hari dan hari, bahkan detik demi detik, tidak ada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Dan kita disuruh apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nikmat ini ditulis, maka dikatakan bahwasanya apabila nikmat ini ditulis, bahkan seandainya lautan menjadikan tintanya, daun-daun dijadikan kertasnya, dan seluruh ranting-ranting di dunia ini dijadikan penanya, maka seandainya seluruh ini habis, lautan ini habis, ranting-ranting di dunia ini habis, daun-daun di dunia ini habis, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala belum selesai untuk ditulis. Ini saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di siang hari ini kita yang mengadakan tasyakuran. Tasyakuran untuk apa? Ya itu mensyukuri bahwasanya di salah satu di antara saudara kita, teman kita ini telah selesai menghafal Al-Quran, telah selesai Quran 30 juz. Dan syukur lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat iman wal Islam. Nikmat ini bukan nikmat yang kecil. Kalau kita lihat data-data di dunia ini, di dunia ada 8 miliar lebih. 8 miliar manusia, 8 miliar orang. Di antara 8 miliar itu yang beriman itu berapa? Yang Islam itu berapa? Ini 1,5 miliar. Di antara yang beriman, yang sholat berapa? Di antara yang sholat, yang belajar Al-Quran itu berapa? Di antara yang belajar Al-Quran itu pun yang dapat selesai itu berapa? Dan kita hari ini, Masya Allah, pagi siang ini, yaitu bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pilih di antara saudara kita, yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Bisa menghatamkan Al-Quran, suatu nikmat yang besar. Bagaimana lagi di dalam hadis, barang siapa membaca Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka dia akan mensyafaati 10 orang ahli keluarganya yang wajib masuk neraka. Masya Allah, sesuatu nikmat yang besar. Ini apabila apa? Kalau ada ulama menjelaskan lagi tentang hadis ini. Ini adalah Sahibul Quran. Sahibul Quran yang bagaimana? Sahibul Quran itu adalah orang yang senantiasa membaca, senantiasa murojaah. Dia nggak henti-hentinya, dia murojaah Quran terus, tilawah Quran terus, tadarus Quran terus. Dan apa lagi? Dan juga orang yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dan apalagi, yaitu dan orang-orang yang berakhlak sebagaimana akhlak-akhlak yang dicontohkan dalam Al-Quran, atau akhlak-akhlak orang yang mengamalkan dengan Al-Quran sebagaimana akhlaknya Nabi, akhlaknya para sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama. Inilah orang yang disebut sahibul Quran. Maka ini kita di sini kita belajar yaitu untuk menjadi sahibul Quran, belajar menjadi ahli Al-Quran. Dan yang sudah selesai ini kita baru dalam tahap awal. Dulu mungkin sudah pernah bilang Al-Quran ini dibagi beberapa tingkatan. Pertama tahfidul Quran. Menghafal atau menjaga Al-Quran. Itu biasanya di pondok tahfidz. Jadi diajarkan untuk bagaimana menghafalnya. Setelah menghafal bagaimana murojaahnya. Setelah menghafal 30 juz bagaimana untuk bisa mutqin 30 juz. Ini namanya tahfidzul Quran. Yang kedua apa? Yang kedua alimul Quran. Alimul Quran itu apa? Yaitu memperdalam ilmu tentang Al-Quran. Kita dah hafal nih Al-Quran satu kitab ini kita dah hafal. Tapi
untuk mengertinya kita harus pelajari ilmu-ilmu yang lain, sorof kah, nahwu kah, atau fikih atau hadis itu yang lainnya. Ini namanya alimul Quran, yaitu mempelajari ilmu-ilmu tentang untuk memperdalam Al-Quran. Memang alimul Quran. Setelah alimul Quran apa? Yaitu amalul Quran, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Setelah kita tahu, setelah kita udah hafal ini Al-Qurannya seperti ini, lafadznya seperti ini, dan kita tahu ini maksudnya Al-Quran itu seperti ini, karena kita udah pelajari alimul Quran tersebut, kita udah ayat ini berhubungan dengan hadis yang ini, dan untuk mengapa? Untuk mengamalkan perintahnya seperti ini. Ini namanya amalul Quran. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir anwarul Quran, yaitu mendakwahkan Al-Quran justru. Nah inilah yaitu yang apabila kita mau disebut ahlul Quran. Jadi kalau cuma sekedar hafal, cuma sekedar mungkin 30 juz, jadi kita harus memperdalam. Walaupun nanti tujuan kita setelah ini mau kemana, tapi tetap ketika ada waktu kita perdalam lagi ilmu kita. Dari ilmu-ilmu mungkin ikut-ikut kajian, memperdalam lagi, kalau kiai tanya lagi. Jadi jangan sampai selesai. Kita ini belum selesai. Ini baru selesai satu tingkatan. Masih ada tingkatan-tingkatan lain untuk menjadi ahlul Quran. Maka semangatkan lagi. Jangan mudah bangga dulu. Kita tanamkan dalam diri kita ini masih belum selesai. Jalan kita masih panjang. Kita semangatkan lagi, yang sudah selesai semangat untuk bisa murojaah, untuk bisa berdalam lagi Al-Qur'annya, bisa mengamalkan Al-Qur'an atau mendakwahkan Al-Qur'annya. Dan yang belum selesai, bagaimana untuk semangat untuk bisa menyelesaikan Al-Qur'annya. Nah, seperti itulah bahwasanya kalau kita ingin disebut bagaimana kita akan mensyafaati 10 orang ahli keluarga, ya itu kita belajar dengan belajar, dengan murojaahnya, dengan memperdalaminya, dengan mengamalkannya, dan dengan mendakwakannya. Dakwah ini nggak perlu kita harus pintar dulu, enggak. Kita ajak sejauh mana kita punya ilmu, kita sampaikan ini seperti ini, sebisanya kita. Dakwah itu nggak harus dari mimbar ke mimbar, dari panggung ke panggung, dari mana tempat ke tempat, enggak, dari satu majlis ke majlis, enggak. Dakwah itu cukup dengan kata simpel, ayo bareng-bareng kita sholat berjamaah. Ini termasuk dakwah dalam artinya sendiri, yaitu mengajak. Jadi mengajak pada kebaikan. Sesuatu apabila kita mengajak kebaikan, maka itu kita sudah berdakwah. Ini tugas kita semua. Biasanya dalam Quran juga disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di sini mengatakan mengajak kepada kebaikan, bukan cuma sekedar beramal baik, tapi mengajak kepada kebaikan. Beramal baik dengan mengajak kepada kebaikan beda banget. Kalau beramal baik berarti ini terkhusus untuk diri kita. Tapi di ayat ini, konteks ayat ini yaitu mengajak. Bagaimana kita mengajak yang lain yang belum ada di sini bisa diajak untuk bisa mengamalkan Al-Quran, bareng-bareng menghafal Al-Quran. Seandainya di antara kita satu orang pulang ke rumah mengajak satu orang lagi untuk menghafal Al-Quran, Masya Allah. Setiap ayat, bahkan setiap huruf yang teman kita lafazkan, ini Masya Allah, secara otomatis kita yaitu mendapat transferan pahala. Satu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kali 10 kebaikan. Ini baru satu huruf. Dia membaca alif lam mim. Ini berapa huruf? 3 huruf. Berarti berapa kebaikan? 30 kebaikan. Sedangkan dikali 10 berapa? 30 kebaikan. Ini baru 3 huruf. Apalagi ini saat dia membaca satu surah, bahkan menghatamkan 30 juz, bahkan bisa mengamalkannya, bisa memperdalaminya. Inilah yaitu kalau menerangkan bahwasanya apabila bisnis dalam agama inilah yang paling menguntungkan. Bagaimana enggak kita mengajak pada kebaikan, seorang kita ajak kebaikan, kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kita mengajaknya kebaikan. Ketika nanti dia mengajak orang lain, kita juga dapat transfernya lagi. Semakin dia banyak mengajak, kita juga banyak mengajak, maka kita yaitu transfer kebaikan-kebaikan. Maka orang yang paling banyak di umat ini, yang paling banyak pahalanya siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Orang yang pertama kali berkorban demi Nabi, orang yang pertama kali menjadi tameng Nabi. Di antara ketika orang semuanya pergi menjauh dari Nabi, bagaimana ketika Isra Mi'raj orang ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang saya, tentang perkataan ini? Wahai Nabi, Abu Bakar katakan, seandainya engkau cerita lebih dari itu, maka saya akan yakin bahwasanya engkau benar. Makanya inilah setelah itu maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi dikasih gelar Masya Allah, enggak, yaitu apabila kita berkorban dalam agama, semakin jauh kita berkorban dalam agama, mengajak orang kepada agama, taat beragama, maka sejauh itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat diri kita. Mungkin ya, cukup demikian bisa saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesalahan dalam perkataan, itu dari kesalahan kekurangan saya sendiri, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas kesalahan ceramahnya. Selanjutnya doa kalinya penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.